Halo, perkenalkan nama saya Ardi Kamal Karima dengan NIM 3012-30023, kelas 6C, program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bali Bandung. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah proyek untuk memenuhi tugas mata kuliah kriptografi yang diampuh oleh Bapak Muhammad Bayu Anggara, Eskom, Mkom. Proyek yang akan saya jelaskan ini adalah AES atau Advanced Encryption Standard 128 Kriptografi Simulator. Aplikasi web yang menjalankan seluruh proses enkripsi dan deskripsi dari Advanced Encryption Standard dengan panjang kunci 128 bit, mulai dari key expansion sampai ciphertext akhir, dan menampilkan setiap perubahan bit pada setiap state matrix secara langsung di layar. Seluruh logika AES-nya saya tulis sendiri dari nol memakai vanilla JavaScript, tanpa bantuan library kriptografi seperti Crypto.js. Di video ini, saya akan bahas struktur kodenya bagian per bagian, mulai dari tabel referensi key expansion, 4 operasi utama tiap ronde, sampai bagaimana semuanya digabung jadi proses enkripsi dan deskripsi yang utuh. Di bagian akhir, saya akan demokan aplikasinya secara langsung. Sebelum masuk ke dalam kodenya, saya mau refresh sedikit konsep AES 128 dulu supaya penjelasan kodenya nanti lebih gampang diikuti. AES adalah algoritma enkripsi simetris, artinya kunci yang dipakai untuk mengenkripsi sama dengan kunci untuk mendekripsi. Algoritma ini ditetapkan NIST sebagai standar resmi lewat PIPS 197 pada tahun 2001. Menggantikan dash yang panjang kuncinya sudah tidak lagi memadai untuk standar keamanan sekarang. AES 128 bekerja pada blok data 128 bit atau 16 bit yang disusun jadi state matrix berukuran 4x4. Susunannya ini kolom major, jadi 4 bit pertama plain text mengisi kolom pertama, bukan baris pertama. Ini detail kecil yang kalau terbalik justru tidak bikin programnya error, tapi akan membuat ciphertextnya salah tanpa ketahuan, sampai dibandingkan dengan tes vektor resmi. Prosesnya sendiri terdiri dari initial round, lalu 9 ronde utama yang masing-masing punya 4 operasi berurutan: subbit, cipro, mix column, add round key, dan ditutup satu final round yang mirip ronde utama tapi tanpa mix columns. Total ada 10 ronde enkripsi, dan tiap ronde memakai round key yang berbeda-beda, yang semuanya dibangkitkan lebih dulu lewat proses bernama key expansion. Lanjut ke teknologi dan struktur projectnya. Di sisi teknis, aplikasi ini saya bangun murni memakai HTML5, CSS3, dan JavaScript ES6 modul, tanpa framework apapun. Alasannya sederhana, saya mau seluruh logika algoritmanya benar-benar saya kontrol sendiri sampai level bit, sesuai ketentuan tugas yang melarang penggunaan library kriptografi sebagai implementasi utamanya. Aplikasinya sudah di hosting, dan seluruh shortcode-nya sudah ada di repository GitHub saya. Untuk struktur foldernya, saya pisah berdasarkan tanggung jawab masing-masing file. Folder JS punya table.js untuk Xbox, inverse Xbox, dan recon. gf.js untuk arithmetica gf 2/8. Lalu key expansion.jx, mixcolumns.jx, dan AES.js untuk operasi-operasi utama tiap ronde. Ada encrypt.js dan decrypt.js yang isinya orkestrasi urutan proses, renderer.js dan folder komponen untuk urusan tampilan, serta app.js sebagai entry point yang menghubungkan semuanya lewat event listener. Pemisahan seperti ini bertujuan agar saya bisa menguji tiap bagian secara terpisah terlebih dahulu.
sebelum digabung jadi satu alur yang penuh. Berlanjut ke pondasi matematisnya. Sebelum masuk ke key expansion, ada dua file paling dasar yang jadi pondasi semua perhitungan, yaitu table.js dan gf.js. Table.js berisi sbox, table substansi 256 entry yang dipakai di subbit, inverse sbox untuk kebalikannya, dan recon, konstanta ronde yang dipakai di key expansion. Nilai-nilainya saya salin persis dari spesifikasi resmi pip 197 di lampiran soal, bukan hasil generate sendiri. gf.js isinya dua fungsi kecil tapi sangat penting, xtime dan gf multiply. Perkalian bit di AES bukan perkalian biasa, tapi perkalian dalam Galois fill gf 2⁸ yang memakai polinomial irreducible x pangkat 8 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x ditambah 1. Atau kalau ditulis hex jadi 0x11b. Fungsi xtime melakukan perkalian dengan OX02. Kalau bit paling kiri, bitnya bernilai 1 sebelum digeser. Hasil geserannya di XOR dengan OX1b untuk reduksi modulo. Di bagian ini saya sempat salah duga waktu awal mengodingnya. Saya kira operan reduksinya harus 0x11b utuh. Padahal begitu besar hasil geser dibatasi ke 8 bit memakai max 0xFF, bit ke-9 pada OX11b otomatis hilang. Jadi yang benar dipakai cuma OX1b saja. Fungsi gf multiply sendiri dibangun dari xtime yang dipanggil berulang, menggunakan pola yang disebut Peasant multiplication, supaya bisa mengendalikan 2 bit berapapun tanpa perlu tabel perkalian siap pakai. Lanjut ke key expansion. Bagian berikutnya ini ada di file keyExpansion.js. Tugasnya membangkitkan seluruh round key yang dibutuhkan, dari RK0 sampai RK10, jadi 11 round key total, hanya dari satu chipper key 128 bit yang dimasukkan pengguna. Prosesnya dimulai dengan memecah chipper key jadi 4 word, W0 sampai W3, masing-masing 4 bit, yang langsung disusun jadi RK0. Lalu diperluas sampai W43, lewat relasi berulang. Jika indeks word-nya habis dibagi 4, word sebelumnya diproses dulu lewat fungsi G yang terdiri dari 3 langkah, yakni root word untuk merotasi 1 bit ke kiri, subword untuk substitusi tiap bit pakai xbox yang sama dengan subbit, dan XOR dengan recon sesuai indeks rondenya. Jika indeksnya bukan kelipatan 4, word barunya cukup didapat dari XOR word 4 posisi sebelumnya dengan word tepat sebelumnya, tanpa lewat fungsi G sama sekali. Sebagai contoh, waktu membangkitkan W4 untuk RK1 dengan key dari test vector appendix C1, root word dari W3 menghasilkan 0D, 0E, 0F, 0C, subwordnya jadi D7AB, 76FE. Lalu di XOR dengan rekon pertama 01000000. Hasilnya D6AB76FE. Nilai inilah yang di XOR dengan W0 untuk menghasilkan W4. Perhitungan lengkapnya sama seperti yang saya tulis tangan di lampiran perhitungan manual. Percabangan kapan lewat fungsi G dan kapan tidak, ini yang paling gampang salah jika kita tidak berhati-hati. Jika semua word dipaksa lewat fungsi G, atau sebaliknya, tidak ada satupun yang lewat. Seluruh round key setelah RK0 bakal salah, tanpa pesan error apapun yang muncul. Setiap 4 word yang berurutan lalu disusun jadi kolom-kolom satu round key di aplikasi. Seluruh proses ini saya tampilkan di key expansion view, jadi tiap word dan tiap round key bisa dilihat satu persatu, bukan cuma hasil akhirnya saja. Lanjut ke subbit dan in subbit. Masuk ke operasi ronde pertama, subbit ada di file ice.js. Fungsinya sederhana, tiap bit di state digantikan dengan nilai pada posisi yang sama di Xbox.
Karena Xbox dibentuk dari multicative inverse di GF 2⁻8 yang kemudian ditransformasi affine, hasil substitusinya bersifat nonlinear. Sifat nonlinear inilah yang memberi AES property confusion, menyamarkan hubungan statistik antara plain text, kunci, dan ciphertext. In subit adalah kebalikannya, dipakai waktu deskripsi. Bedanya cuma di tabel yang dipakai. Memakai inverse sbox, jadi jika satu bit disubstitusi sbox, lalu disubstitusi lagi INP sbox, hasilnya selalu balik ke bit semula. Lanjut ke cprow dan INP cprow. Operasi kedua, cprow juga ada di AES.js. Di sini tiap baris di state digeser secara siklis ke kiri, tapi jumlah pergeserannya beda-beda tiap baris. Baris ke-0 tidak digeser sama sekali. Baris ke-1 geser 1 posisi, baris ke-2 2 posisi, baris ke-3 3 posisi. Di kode ini, saya mengimplementasikan memakai operasi modulo supaya pergeserannya otomatis berputar balik ke kolom pertama. Yang penting dicatat, cprow tidak mengubah nilai bitnya sama sekali, hanya mengubah posisinya. Efeknya baru kelihatan di operasi berikutnya. Karena posisi bit yang sudah diacak ini membuat pengaruh satu kolom bisa menyebar ke kolom lain, efek menyebar seperti ini yang disebut diffusion. INP cprow tinggal kebalikannya, geser ke kanan dengan jumlah posisi yang sama. Lanjut ke mix column dan INP mix column. Operasi ketiga mix column ini menurut saya bagian paling menantang untuk diimplementasikan. Karena murni perkalian matriks di GF 2⁻8, bukan perkalian bilangan biasa. Fungsi mix columns ada di file mixcolumn.js. Tiap kolom state yang isinya 4 bit dikalikan dengan matriks tetap. Baris pertama 02, 03, 01, 01, baris kedua 01, 02, 03, 01, dan baris ketiga 01, 01, 02, 03, baris keempat 03, 01, 01, 02. Perkalian tiap elemennya memanggil GF multiply yang sudah saya bahas di gf.js. Dan hasil kali 4 baris itu di XOR jadi 1 bit baru untuk posisi yang sama di kolom hasil. Jika subbit memberi confusion dan cprow memberi diffusion antar kolom, mix column memberi diffusion di dalam satu kolom itu sendiri. Jadi 1 bit untuk ikut mempengaruhi ke-4 bit output di kolom yang sama. INP mix column memakai matriks inverse. Baris pertamanya 0E, 0B, 0D, 09. Dan kalau dipasangkan, INP mix column dari hasil mix column suatu state akan selalu balik ke state semula. Lanjut ke end round key. Operasi terakhir tiap ronde. Add round key justru paling sederhana secara komputasi. Isinya cuma XOR antara bit state dengan bit round key pada posisi yang sama. Satu baris kode saja di dalam 2 perulangan for. Menariknya, karena XOR itu sifatnya involutif, jika di XOR 2 kali dengan overrun yang sama, hasilnya balik ke nilai semula. Add round key jadi satu-satunya operasi AES yang tidak butuh versi inverse terpisah, baik waktu enkripsi maupun deskripsi. Fungsi yang dipanggil persis sama. Lanjut ke orkestrasi, enkripsi, dan deskripsi. Semua fungsi tadi baru jadi satu proses enkripsi yang utuh lewat encrypt.js. Fungsi encrypt AES128 di sini tidak punya logika algoritma baru, cuma memanggil fungsi-fungsi sebelumnya sesuai urutan resmi pips 197. Prosesnya dimulai dari initial round, add round key, dengan RK0 dilanjut round 1 sampai 9, yang masing-masing menjalankan subbit, cprow, mix column, add round key berurutan, dan ditutup round 10 yang menjalankan subbit, cprow, add round key tanpa mix column. Decrypt.js jalan dengan logika yang persis kebalikannya. Dimulai dari add round key, memakai RK10 lalu round 9 turun sampai round 1, masing-masing menjalankan INP cprows, INP subbit,
Etron Key, INP Mix Column, dan diakhiri ronde kosong yang menjalankan INP Cipro, INP Subbit, Etron Key dengan RK10 sampai kembali jadi plain text aslinya. Run key-nya dipakai dari arah terbalik dari RK10 turun ke RK0. Satu detail kecil yang saya tambahkan, jika deskripsi dijalankan langsung setelah enkripsi dengan key yang sama, misalnya waktu mau cek round trip, round key yang sudah dihitung tidak dibangkitkan ulang, supaya prosesnya lebih efisien dan lock key expansion-nya tidak double. Tapi jika user langsung masuk mode decrypt dari awal, key expansion tetap dijalankan dan dicatat penuh seperti biasa. Lanjut ke tampilan antara mukanya. Begini alur halamannya dari atas ke bawah. Paling atas ada navbar dengan menu ke tiap session, simulator, key expansion, encryption, description, dan tombol about. Di toggle ada dark mode yang otomatis mengikuti presensi sistem. Di bawahnya ada input card dan output card berdampingan. Di input card, saya pilih dulu mode encrypt atau decrypt. Isi plain text dalam bentuk teks atau hex, atau ciphertext dalam mode decrypt, isi key 32 digit hex, baru klik encrypt atau decrypt. Ada juga dua tombol jalan pintas, Appendix B dan Appendix C1 untuk langsung memuat test vektor resmi PIP 197 tanpa perlu mengetik manual. Setelah diproses, hasilnya tampil di output card lengkap dengan tombol copy result untuk menyalin hasil, mendownload log JSON, untuk menyimpan seluruh log perhitungan dan print atau save PDF jika ingin dicetak. 3 session di bawahnya, key expansion view, encryption view, dan description view, otomatis terisi begitu proses selesai. Tiap ronde saya bungkus jadi accordion yang bisa di-expand atau di-collapse satu persatu, atau sekaligus semua lewat tombol expand all dan collapse all. Tiap state metric ditampilkan sebagai tabel 4x4 dan bit yang berubah dari kondisi sebelumnya yang saya kasih highlight warna berbeda, supaya perubahan tiap operasi kelihatan jelas tanpa harus membaca angka satu persatu. Lanjut ke demo aplikasi. Sekarang saya coba langsung di aplikasinya. Saya klik tombol Appendix C1 untuk membuat test vektor resmi PIP 197 dengan plain text 001111445566778899 AA BB CC DD EE EF dan key-nya 000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F. Setelah saya klik encrypt, di output card langsung muncul ciphertext-nya 69 C4 E0 D8 6A 7B 04 30 D8 CD B7 8070 B4 C55A, dan ini persis sama dengan nilai resmi di PIP 197 Appendix C1. Saya scroll ke key expansion view. Di sini kelihatan RK0 sampai RK10 lengkap. Jika saya expand salah satu round key yang indeksnya kelipatan 4, misalnya RK1, kelihatan juga proses root word, subword, dan XOR recon-nya secara rinci, persis seperti yang dijelaskan tadi. Lanjut ke encryption view, saya expand round 1. Sebagai contoh, kelihatan state sebelum dan sesudah Cipro, sebelum dan sesudah mix column, sampai sebelum dan sesudah Etron key. Semuanya dalam tabel 4x4 dengan bit yang berubah di highlight. Pola yang sama berulang sampai round 9 dan round 10. Saya expand juga untuk menunjukkan memang tidak ada mix column di ronde ini. Selanjutnya saya coba mode decrypt memakai ciphertext hasil enkripsi barusan. 69C4 E0 D8 6A 7B 04 30 D8 CD B7 8070 B4 C55A dengan key yang sama. Hasilnya kembali ke plain text semula. Saya buka decryption view, urutannya di sini kebalikannya dari encryption view. Dimulai dari Etron key dengan RK10, lalu tiap ronde menjalankan INP Cipro, INP Subbit, Etron key, INP Mix Column,
dan round kosong di akhir tanpa INP mix kolom, dan round trip ini membuktikan implementasinya konsisten. Deskripsi dari hasil enkripsi balik ke plain text sama persis. Selain lewat tampilan, kebenaran implementasi ini juga sudah saya verifikasi memakai automate test. Ada di file test strip ice.test mgs dijalankan lewat perintah npm test. Tes ini membandingkan hasil encrypt dan decrypt bit per bit dengan dua tes vektor resmi pip 197 sekaligus, Appendix B dan Appendix C1. Jadi, kebenarannya bukan cuma dicek lewat tampilan saja, tetapi juga tervalidasi secara terprogram. Itu tadi keseluruhan project AES-128 kriptografi simulator yang saya buat, dari pondasi matematiknya di GF 2/8, key expansion, 4 operasi tiap ronde, sampai orkestrasi, enkripsi, dan deskripsi, dan semuanya sudah teruji cocok dengan tes vektor resmi pip 197, baik lewat tampilan maupun automate test. Kedepannya, kalau dikembangkan lagi, saya kepikiran menambah mode operasi lain di luar ECB, seperti CBC atau CTR, sekalian visualisasi initialization vektornya, atau menambahkan varian AES-192 atau AES-256 sebagai pembanding. Tapi, untuk cakupan tugas ini, seluruh ketentuan yang diminta dari key expansion 10 rondo enkripsi sampai dekripsi lengkap sudah tercakup semuanya. Buat saya sendiri, proyek ini membuat saya paham bahwa AES bukan cuma sebagai konsep di slide kuliah, tapi sebagai barisan operasi bit yang benar-benar bisa dilacak satu persatu. Jika ada pertanyaan soal bagian tertentu dari code saya senang mendiskusikannya lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video perkuliahan ini. Sampai jumpa di video-video perkuliahan saya selanjutnya. See you.